Tuhan, kami hanya hamba Tuhan. Jadilah pada kami menurut apapun yang Engkau katakan. Jadilah padaku seturut firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya semua firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu pasti digenapi Tuhan. Dan kami mau menjadi bagian dari penggenapan firman itu Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan. Hari ini Tuhan, berbicara kepada setiap hati kami. Tolong kami untuk memahami firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi bagian dari penggenapan firman Tuhan. Hari ini berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Berbicara kepada setiap pribadi kami ya Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami benar-benar diubahkan, dibangkitkan oleh kuasa firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah roh dan hayat Tuhan. Ketika kami menerima firman-Mu, kami menerima roh dan hidup itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kehidupan Allah mengalir pada saat ini di tengah-tengah kami Tuhan. Menghidupkan kami, membangkitkan kami Tuhan. Sehingga tidak ada satupun orang di antara kami yang mati secara rohani Tuhan. Tapi kami hidup oleh kehidupan Allah. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu juga akan mencelikkan mata rohani kami Tuhan. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang buta Tuhan. Tapi kami melihat Tuhan, melihat terang Allah, melihat firman-Mu Tuhan, melihat wahyu dan visi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap kami, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, untuk menjadi bagian dari penggenapan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mulia dan yang ajaib, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Tuhan yang kepadanya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan atas segala bangsa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Dan semua kita yang siap dengar firman pada hari ini, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Beberapa minggu belakangan ini kita sudah mempersekutukan kitab Matius dari pasal 1 saudara-saudara. Dan kita sudah sampai pada ayat yang ke-17, di mana kita selama 3 minggu membahas tentang silsilah Yesus Kristus. Dan sekarang kita tiba pada ayat 18, dan bertepatan dengan hari ini adalah peristiwa tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kalau saudara sudah ada di situ semua, bisa katakan amin supaya saya tahu. Oke, mari kita baca bersama-sama ayat 18, saya baca ayat 18, saudara baca ayat 19, dan begitu seterusnya ganti berganti sampai ayat 25. Ayat 18 saya mulai. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ayat 22 sama-sama. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Saya akan baca ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Silakan saudara. Sesudah bangun dari tidurnya,
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Saya mau mengulangi ayat 22 karena ayat ini yang akan menjadi highlight untuk kita pada hari ini. Ayat 22 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Saudara-saudara, firman ini disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf bahwa sesuatu akan terjadi dan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Saudara-saudara, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, peristiwa di mana Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, itu bukan kejadian yang sembarangan. Itu bukan kejadian yang kebetulan. Itu bukan sebuah kejadian yang remeh, saudara-saudara. Tetapi itu adalah sebuah kejadian yang terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, saudara-saudara. Pernyataan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, saudara-saudara, minimal ada 2 nubuatan Nabi yang tertulis dalam Perjanjian Lama yang digenapi dengan peristiwa Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, salah satu tadi dikutip dalam Matius, itu dikutip dari Yesaya pasal 7 ayat 14 yang berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi ketika Maria mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus, ini menggenapi nubuatan yang diucapkan oleh Nabi Yesaya yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Dan kalau saya boleh tambahkan saudara-saudara, satu lagi nubuatan yang digenapi adalah Kejadian pasal 3 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Ada banyak sebetulnya yang bisa kita kutip nubuatan yang sudah digenapi, tapi saya mau memberikan 2 ini saja. Kejadian 3 ayat 14 dan 15 berkata seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Ini kejadiannya setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan Tuhan memberikan hukuman kepada ular. Dia berkata kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan siapa? Keturunan si perempuan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ketika Yesus dilahirkan, maka nubuatan dalam Kejadian pasal 3 ayat 14-15 dikenapi. Yesuslah keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala si ular, saudara-saudara. Jadi minimal ada 2 nubuatan dalam Alkitab yang dikenapi dalam peristiwa Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, saudara-saudara. Nah, ketika saya berkata hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ini adalah penggenapan firman oleh Nabi yang sudah tertulis dalam Alkitab. Ya, ini tidak bermaksud genaplah nubuatan para nabi yang diucapkan oleh nabi-nabi masa kini, saudara-saudara. Tapi nubuatan yang tertulis dalam Alkitab. Ya saudara, dan ketika Tuhan berkata hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ini menjama saya, saudara-saudara. Mengapa? Karena kalau kita melihat
Saya nggak tahu umur saudara berapa, tapi sesuai dengan umur yang saudara punya, saudara kan dari lahir hidup tuh saudara. Dan sepanjang saudara hidup, ada banyak hal yang terjadi, betul ya saudara ya? Entah berapa hal yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya adalah, pelbagai hal terjadi dalam hidup kita, tapi apakah yang terjadi itu terjadi supaya firman Tuhan digenapi? Pernahkah saudara berpikir, pernahkah saudara merenungkan, apakah kejadian yang terjadi dalam hidupku ini terjadi supaya firman Tuhan digenapi? Apakah semua yang terjadi dalam hidupku ini ada hubungannya dengan firman Tuhan digenapi atau tidak? Atau kejadian dalam hidupku berdiri sendiri, nggak ada kaitannya dengan Tuhan, nggak ada kaitannya dengan firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan berkata, terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Ini adalah nubuatan atau firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab yang berkenaan dengan penggenapan rencana Allah. Bukan nubuatan-nubuatan seperti yang ramai pada zaman kini, engkau akan disembuhkan, 2 hari kemudian engkau akan disembuhkan, engkau akan bebas dari bencana, engkau akan bebas dari krisis, engkau tidak akan mengalami kebangkrutan, bisnis akan pulih dan sebagainya. Bukan nubuatan-nubuatan yang jenisnya seperti itu maksud saya. Tetapi ini adalah nubuatan yang digenapi berdasarkan penggenapan rencana Allah. Penggenapan rencana Allah yang kekal. Pertanyaan yang perlu kita gumuli hari ini adalah, apakah semua yang terjadi, pelbagai hal yang terjadi dalam hidup kita, ini ada hubungannya dengan penggenapan rencana kekal Allah atau tidak, saudara-saudara? Dan inilah yang akan kita pergumulkan pada hari ini. Tetapi saya mau menarik perhatian saudara, saya mau membuat saudara memiliki sebuah kerinduan bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya harusnya berkaitan dengan penggenapan rencana kekal Allah. Jangan sampai semua yang terjadi dalam hidup kita berlalu begitu saja dan tidak ada kaitannya dengan penggenapan firman dalam rencana kekal Allah. Siapa yang mau saudara-saudara kejadian-kejadian dalam hidup saudara berkaitan dengan penggenapan rencana kekal Allah? Saudara mau? Kalau saudara membaca kitab Injil, kisah hidup tentang Tuhan Yesus, maka hampir setiap kejadian dalam hidup Tuhan Yesus, kalau saudara baca kitab Matius khususnya, hampir selalu ada embel-embel, ada tambahan catatan kakinya adalah hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Bahkan sejak dia lahir, embel-embel itu, catatan kaki itu sudah menyertai dia. Ketika Tuhan Yesus, saudara-saudara, Maria kan mengandungnya bukan di Bethlehem ya saudara, mereka itu orang Nazaret. Tetapi karena sesuatu terjadi, harus pemerintah pada waktu itu, Kaisar Agustus menyelenggarakan sensus penduduk, maka mereka harus kembali ke Bethlehem untuk melakukan sensus. Dan ketika mereka berangkat ke Bethlehem, ada catatan kaki di situ, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Karena Kristus harus lahir di Bethlehem, bukan di Nazaret. Makanya Tuhan harus membuat sesuatu supaya ketika Maria mau melahirkan Tuhan Yesus, dia harus pindah ke Bethlehem. Makanya dari Nazaret kejadian terjadi dalam pengaturan Tuhan, ada sensus penduduk yang mengakibatkan mereka harus pindah ke Bethlehem sehingga Kristus lahir di Bethlehem. Mengapa dia harus di Bethlehem? Kenapa Maria harus pindah ke Bethlehem ketika melahirkan Tuhan Yesus? Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh para nabi bahwa Mesias harus lahir
di Bethlehem. Bahkan kelahiran kita berhubungan dengan penggenapan firman. Bahkan kalaupun kita pindah rumah, haleluya, itu berkaitan dengan penggenapan rencana kekal Allah. Rindukah saudara semua terjadi dalam hidup saudara, dan semua yang terjadi itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Allah. Di dalam Alkitab ada banyak firman yang keluar dari mulut Allah, yang tercatat di situ, yang tertulis di situ. Betul saudara? Dan berarti ada banyak firman yang bisa digenapi. Amin. Jadi hari ini, ayo kita punya kerinduan supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu terjadi supaya firman Tuhan digenapi. Setiap kita melangkah dalam hidup kita, apapun kejadian yang menimpa kita, hal itu terjadi supaya firman Tuhan digenapi. Nah, untuk kita bisa untuk hidup kita atau semua kejadian dalam hidup kita bisa terlibat dalam penggenapan firman Tuhan, kita menjadi bagian dari penggenapan rencana Tuhan, ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami. Dan hari ini saya mau share itu saudara-saudara. Yang pertama adalah prinsip yang harus kita pahami supaya semua yang terjadi dalam hidup kita merupakan penggenapan firman Tuhan. Prinsip yang pertama adalah bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah pasti digenapi. Saya ulangi, setiap firman yang keluar dari mulut Allah pasti digenapi. Yesaya 55 ayat 10 dan 11 berkata seperti ini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Siapa yang pernah lihat hujan turun lalu balik lagi ke langit? Ada yang pernah lihat itu? Enggak saudara. Semua hujan turun ke bawah, enggak balik lagi ke langit. Ya. Kalau ada itu mujizat saudara. Nah, Tuhan berkata, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Artinya hujan itu bekerja saudara-saudara, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman yang keluar dari mulut Allah itu seperti hujan yang turun ke bumi, tidak kembali ke langit. Maka ketika firman keluar dari mulut Allah, tidak akan kembali kepada Allah secara sia-sia. Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi setiap firman kalau sudah keluar dari mulut Allah, itu tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, karena di balik setiap firman ada kehendak Tuhan. Dan firman itu akan berhasil dalam apapun yang Tuhan suruhkan kepadanya. Amin saudara-saudara. Nah saudara-saudara, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, semua tulisan yang diilhamkan Allah berguna bla bla bla. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan all scripture. Semua kitab suci itu dihembusi oleh Allah. Atau semua kitab suci adalah hembusan Allah. Nafas Allah. Itu sebabnya semua yang tertulis dalam Alkitab, kitab suci ini, itu adalah hembusan Allah. Itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah, seperti Allah menghembuskan saudara-saudara. Ini adalah hembusan Allah, firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, semua yang tertulis dalam kitab suci, ini adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Alkitab berkata dalam Yesaya 55 tadi, setiap firman yang keluar dari mulut Allah pasti digenapi. Tidak mungkin tidak digenapi. Pasti digenapi. Nah, Alkitab kita itu terdiri dari 66 kitab. Ini saya bicara bagi saudara yang belum tahu.
Ada perjanjian lama, perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu. Ada begitu banyak firman yang keluar dari mulut Allah di sana yang sudah dicatat. Berarti kita punya banyak peluang untuk terlibat dalam penggenapan firman Tuhan. Karena firmannya begitu banyak. Mungkin saudara berkata, tapi kan itu sudah digenapi Pak. Semua nubuatan kitab suci atau semua firman yang keluar dari mulut Allah punya sifat penggenapan berganda. Artinya mungkin dulu sudah digenapi, tapi masih bisa digenapi lagi. Bahkan masih bisa digenapi berulang-ulang. Jadi setiap firman yang tertulis dalam Alkitab itu pasti digenapi. Pertanyaannya, apakah semua kejadian dalam hidup kita itu berkaitan dengan penggenapan firman itu atau tidak? Apakah semua kejadian yang kita alami itu semuanya terjadi supaya firman Tuhan digenapi? Nah, ini yang harus kita pergumulkan dalam hidup kita, saudara-saudara. Prinsip yang kedua yang perlu kita pahami untuk kita bisa terlibat dalam penggenapan firman adalah bila saat penggenapan firman telah tiba, Tuhan selalu mencari seseorang yang bisa dia pakai sebagai sarana untuk menggenapi firman-Nya. Haleluya. Bila saat penggenapan firman telah tiba, tadi yang pertama kan semua firman pasti digenapi. Nah, ketika saat penggenapan firman itu akan tiba, Tuhan selalu mencari seseorang yang bisa dia pakai sebagai sarana untuk menggenapi firman-Nya. Kenapa dia selalu cari seseorang? Karena Tuhan itu tidak kelihatan, dia butuh sarana yang kelihatan untuk bisa mengekspresikan dirinya dan pekerjaannya. Itu sebabnya setiap kali dia mau menggenapi sebuah firman, dia selalu mencari seseorang. Lalu mengatur kejadian demi kejadian di dalam diri orang itu. Dan semua yang terjadi dalam diri orang itu terjadi supaya firman Tuhan digenapi. Semua paham apa yang saya sampaikan saudara-saudara? Semua masih mengikuti saya? Ya saudara-saudara, jadi Tuhan memang caranya seperti itu. Misalnya contoh dalam perjanjian lama, untuk ketika Tuhan berjanji untuk membebaskan orang Israel, ya saudara-saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunan Abraham akan diperbudak di Mesir selama 400-an tahun. Nah, ketika sekitar 400-an tahun orang Israel telah diperbudak di Mesir, itu penggenapan firman akan tiba dan harus tiba. Tuhan mencari seseorang. Dan Tuhan mendapatkan Musa untuk membebaskan orang Israel, saudara-saudara. Tuhan mendapatkan Musa. Lalu ketika penggenapan firman untuk lahirnya seorang Mesias, seorang juru selamat, seorang Immanuel akan digenapi, maka Tuhan mencari seseorang dan dia mendapatkan Maria dan Yusuf. Amin, saudara-saudara. Nah, saya percaya ada banyak penggenapan firman yang masih akan digenapi oleh Tuhan. Apalagi saudara tahu kita hidup pada zaman akhir, betul? Nah, di zaman akhir ada banyak penggenapan nubuatan dalam Alkitab yang masih harus digenapi. Misalnya tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya, Alkitab bernubuat, Tuhan akan datang kembali menjemput kita. Tapi kenapa nubuatan itu belum digenapi? Untuk itu digenapi, saya percaya dia sedang mencari seseorang yang bisa terlibat dalam penggenapan firman Tuhan itu, saudara-saudara. Jadi ketika firman akan digenapi, dia mencari seseorang untuk dipakainya sebagai sarana untuk menggenapi firman. Dan melalui kejadian-kejadian yang terjadi dalam diri orang itu, semuanya itu terjadi supaya firman Tuhan digenapi, saudara-saudara. Tuhan mendapatkan Musa untuk membebaskan Israel. Tuhan mendapatkan Maria dan Yusuf untuk melahirkan sang juru selamat. Tetapi saudara-saudara,
ketika Tuhan mendapatkan Musa, ketika Tuhan mendapatkan Maria dan Yusuf. Saya percaya ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan saya mau berkata dengan terus terang, bukan kebetulan Musa yang dipilih Tuhan untuk membebaskan orang Israel. Bukan kebetulan Maria dan Yusuf yang dipilih Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Bukan tanpa alasan Musa yang dipilih Tuhan. Bukan tanpa alasan Maria dan Yusuf yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan selalu punya alasan untuk orang-orang yang dipilihnya, saudara-saudara. Itu sebabnya ada kualifikasi tertentu untuk saudara juga bisa menjadi pilihan Tuhan supaya hidupmu dipakai untuk menggenapi firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Minimal ada 3 kualifikasi yang bisa saya sampaikan kepada saudara untuk kita bisa menjadi penggenap daripada firman Tuhan itu. Yang pertama adalah rindu menjadi kawan sekerja Allah. Semua orang yang rindu menjadi kawan sekerja Allah selalu siap dipakai oleh Tuhan. Betul saudara-saudara? Orang-orang yang tidak rindu menjadi kawan sekerja Allah, dia nggak peduli apapun yang Tuhan mau kerjakan. Tetapi orang yang rindu menjadi kawan sekerja Allah, dia akan siap untuk dipakai oleh Tuhan. Kapan saja aku siap Tuhan. Musa punya kerinduan untuk dipakai oleh Allah sejak dia masih muda. Yusuf dan Maria saya percaya juga adalah orang-orang yang punya kerinduan untuk dipakai oleh Allah, menjadi kawan sekerja Allah untuk merampungkan rencana Allah. Dan saya berdoa di tempat ini Tuhan membangkitkan orang-orang yang punya kerinduan untuk menjadi kawan sekerja Allah guna merampungkan seluruh rencana Allah. Sehingga kita bisa terlibat dalam seluruh penggenapan rencana Allah. Dan saudara adalah orangnya yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi kawan sekerja Allah. Biarlah Roh Kudus menempatkan kerinduan dalam hati saudara untuk menjadi kawan sekerja Allah. Biarlah hari ini Tuhan saudara boleh berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, ini aku, pakai aku menjadi kawan sekerja Allah. Libatkan aku dalam penggenapan rencana Tuhan. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, kualifikasi yang kedua adalah ingin menjadi pelaku firman. Semua orang yang ingin menjadi pelaku firman selalu punya kesempatan untuk dipakai oleh Allah, saudara-saudara. Ya, kalau saudara adalah tipe orang yang selalu ingin menjadi pelaku firman dan bukan hanya ingin menjadi pendengar saja, maka saudara punya kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi kawan sekerja Allah untuk merampungkan rencana Allah dalam hidup saudara. Amin. Sama seperti Maria, dari pernyataannya dia berkata dalam Lukas 1 ayat 38 ketika Tuhan berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, saudara-saudara. Be it unto me according to your word. Dari pernyataan ini kita bisa melihat bahwa Maria adalah orang yang rindu dipakai oleh Allah dan Maria adalah orang yang rindu menjadi pelaku firman. Kalau selama ini saudara datang ke gereja, mendengar firman, dan mendengar firman. Ya saudara-saudara, ini kita sudah sampai 25 Desember. Ini minggu yang terakhir dari tahun 2022, betul ya? Minggu depan sudah tahun baru kita saudara-saudara. Di minggu ini, 1 tahun itu ada berapa minggu? 52 minggu. Ya. Jadi di minggu ini adalah khotbah ke-52 yang saudara dengar. Itu pun kalau saudara terus datang setiap hari Minggu. Kalau saudara absen, harus dipertanyakan absennya berapa persen. Kalau saudara absen 10%, berarti saudara sudah mendengarkan khotbah 47-an kali. Itu belum termasuk firman yang saudara baca setiap hari di rumah, haleluya. Itu pun kalau setiap hari saudara baca firman di rumah. Kalau saudara absen, perlu dipertanyakan absennya berapa persen. Tapi seabsen-absennya saudara, minimal 50% datang ke gereja dong setahun.
50%, ini saya ambil yang minimal nih. 50% mengisi dong. Ya. 50% itu berarti kira-kira 25-an, 26-an minggu. Artinya saudara mendengar khotbah 26 kali. Dan dalam satu khotbah ada banyak firman yang disampaikan yang bisa dilakukan. Pertanyaannya, saudara itu mendengar khotbah untuk menjadi pelaku atau pendengar saja? Kalau saudara adalah orang yang ingin menjadi pelaku firman, setiap kali saudara mendengar firman, saudara bermaksud bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk melakukannya. Setiap hari saudara baca firman, bermaksud untuk melakukannya, bukan hanya membaca saja. Maka saudara punya kualifikasi untuk dipakai oleh Tuhan menjadi penggenap firman. Saudara bisa dilibatkan oleh Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan. Dan asal saudara tahu, ketika Tuhan mau menggenapi firman-Nya, Dia butuh manusia untuk bekerja sama dengan Dia menggenapi semua firman-Nya. Kalau tidak ada manusia yang bersedia untuk dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan, Tuhan mengalami kesulitan untuk menggenapi firman-Nya Tuhan. Ya saudara, untung di dunia ini banyak manusia, sehingga kalau manusia yang satu menolak, dia bisa cari manusia yang lain. Tapi saya berdoa, Dia pilih saudara dan saudara tidak menolak Dia, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Ada kualifikasi yang ketiga kira-kira supaya kita bisa dipakai untuk menjadi penggenap firman adalah kita rela kehilangan segalanya. Haleluya. Tidak ada amin untuk hal ini. Kita rela kehilangan segalanya. Rela kehilangan segalanya. Coba tolong diulangi, rela kehilangan segalanya, saudara. Haleluya. Seringkali kita mengalami kesulitan untuk memahami kekristenan. Kita pikir selama ini kekristenan adalah tentang bagaimana kita mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan. No, kekristenan bukan seperti itu. Itu kekristenan yang palsu, saudara-saudara. Kekristenan sejati bukanlah tentang apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Tentang bagaimana kita mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan. Tapi kekristenan yang sejati adalah tentang bagaimana kita rela melepaskan segala sesuatu demi Tuhan. Saya ulangi, kekristenan sejati bukanlah tentang bagaimana kita mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan. Tapi kekristenan yang sejati adalah tentang bagaimana kita rela melepaskan segala sesuatu demi Tuhan. Orang Kristen yang sejati bukanlah orang Kristen yang terus mencari segala sesuatu untuk didapatkan dari Tuhan. Orang Kristen sejati adalah orang Kristen yang rela melepaskan segala sesuatu demi Tuhan. Demi Tuhan, demi pekerjaan Tuhan, demi penggenapan rencana Tuhan. Kita rela melepaskan semuanya. Kalau saudara membaca Alkitab, biasanya saudara-saudara ketika Tuhan memilih seseorang, setelah terjadi penandatanganan kontrak perjanjian, maksudnya adalah sudah terjadi dealing antara manusia itu dengan Tuhan, maka biasanya setelah itu akan terjadi sesuatu yang drastis dan dramatis dalam diri orang itu. Dan semua ini adalah pengaturan Tuhan. Dan semuanya terjadi supaya firman Tuhan digenapi. Ketika Tuhan memanggil Musa di padang gurun dengan semak belukar yang menyala-nyala itu, dan ya Musa sempat berdebat dengan Tuhan, tapi pada akhirnya terjadi dealing di sana. Ada penandatanganan kontrak perjanjian di sana. Dan setelah penandatanganan kontrak perjanjian, berbagai hal terjadi dalam kehidupan Musa. Pertama, dia harus meninggalkan rumah mertuanya. Haleluya. Karena selama 40 tahun, rumah mertua Musa adalah tempat persembunyian dia yang aman dan nyaman, saudara-saudara. Tapi setelah kontrak perjanjian dengan Tuhan, bahwa Musa akan dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan Israel, Musa harus rela meninggalkan semua keamanan dan kenyamanannya di rumah mertuanya, saudara-saudara. Dia harus pergi ke orang-orang Israel.
Dan bukan saja dia harus meninggalkan keamanan kenyamanannya di rumah mertuanya, saudara-saudara, dia harus datangi, kunjungi orang-orang Israel yang dulu sempat menolak dia ketika ingin dibebaskan oleh Musa. Dan bukan sampai di situ saja, dia harus menghadap Firaun yang 40 tahun yang lalu dihindari oleh Musa karena dia takut dibunuh oleh Firaun. Itu sebabnya dia lari ke padang gurun dan bertemu jodoh di padang gurun. Ada banyak hal yang tidak nyaman terjadi dalam kehidupan Musa setelah kontrak perjanjian ditandatangani, saudara-saudara. Pokoknya setelah kita mempersembahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, setelah kita siap dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan berjanji ingin memakai kita, ada banyak hal akan terjadi dalam hidup kita, dan bersiap-siaplah untuk kehilangan segala sesuatu. Musa kehilangan segalanya untuk menempuh jalan yang baru. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham harus rela meninggalkan segalanya. Karena Tuhan berkata, Abraham, keluar dari negerimu, keluar dari sanak saudaramu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumahmu, dan pergilah ke satu tempat yang akan kuberitahukan nanti. Jadi Abraham keluar dari semua keamanan dan kenyamanannya, dia tinggalkan segalanya untuk menuju satu tempat yang dia belum ketahui sebelumnya. Menurut saudara, apakah itu enak? Nah, saudara masih siap dipakai oleh Tuhan? Oh, puji Tuhan. Ketika Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan menjadi gandum dan sebagainya itu. Sejak saat itu berbagai hal terjadi dalam kehidupan Yusuf dan semuanya tidak enak. Tapi Yusuf rela kehilangan segalanya. Yusuf kehilangan rumah orang tuanya, di mana dia disayang dan dimanja oleh bapaknya. Dia kehilangan saudara-saudaranya, dia pergi ke Mesir untuk menjadi budak. Tapi di Mesir Tuhan terus angkat dia menuju kepada penggenapan firman Tuhan dalam hidupnya untuk menyelamatkan orang-orang dari kelaparan. Dan kalau kita bicara tentang Maria, ketika Tuhan datang kepada Maria, Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara pikir Maria gimana responnya? Oh haleluya, puji Tuhan, plok, loncat-loncat, puji Tuhan, aku dipakai oleh Tuhan, begitu? Saudara kurang menghayati ceritanya kalau begitu. Bayangkan saudara yang dalam keadaan baru bertunangan atau sudah bertunangan. Siapa contohnya di sini ya yang sudah? Oh, rata-rata sudah menikah. Yang belum menikah rata-rata masih sendiri. Oh, Geo dan Vika itu. Geo dan Vika itu masih dalam masa pacaran. Lalu nanti malam malaikat datang kepada Vika. Vika, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Oh, sudah pikir Vika akan loncat-loncat? I don't think so. Dia akan kebingungan, Tuhan gimana ini? Dan saudara tahu 3 bulan kemudian perutnya melendung. Dia mengandung. Padahal belum menikah. Saudara bisa pikirkan bagaimana kejadiannya? Dan zaman Maria, kalau saudara berhubungan seks sebelum pernikahan atau sesudah pernikahan tapi bukan dengan pasangan saudara, itu hukumannya berat saudara. Saudara bisa dilempari oleh batu, saudara bisa dibakar di depan umum. Jadi bisakah saudara bayangkan apa yang dihadapi oleh Maria? Makanya ketika malaikat mengatakan seperti itu, Maria bingung. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku belum bersuami. Tuhan tolong catat, aku belum bersuami. Catatan kakinya itu. Mungkin Tuhan salah alamat. Aku belum bersuami. Loh, kenapa Tuhan enggak datang kepada orang yang sudah bersuami? Kan lebih aman. Tapi Tuhan datang kepada seorang perawan yang belum bersuami untuk melahirkan. Dan perawan ini harus rela kehilangan nama baiknya.
Bisakah saudara bayangkan apa yang dihadapi oleh perawan Maria ketika dia mulai perutnya melendung, mengandung, 3 bulan mungkin sudah kelihatan apa respon dari orang tuanya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya. Itu merupakan aib saudara-saudara. Itu sebabnya Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam karena Yusuf ini orang baik. Dia nggak mau mempermalukan Maria. Tantangan pertama Maria dia hadapi dari tunangannya sendiri Yusuf. Sekali waktu Yusuf apel ke rumah Maria dan Maria berkata, "Sup, aku mengandung." Bisa saudara bayangkan respon Yusuf? Atau mungkin Maria nggak ngomong-ngomong, tahu-tahu Yusuf melihat perutnya kok aneh ya. Yusuf syok. Pasti pikiran Yusuf sudah kemana-mana saudara. Dia akan berpikir, oh ini Maria ini selingkuh dengan yang lain saudara. Berpaling kepada yang lain. Tanpa aku ketahui. Makanya Yusuf berpikir, ya udahlah aku ngalah aja. Aku ceraikan dia secara diam-diam. Nggak usah publikasi supaya namanya tidak tercemar. Supaya nggak terjadi kehebohan. Yusuf mau tinggalkan Maria secara diam-diam. Tapi puji Tuhan, Yusuf menunda semalam keputusannya itu. Dan di malam hari malaikat datang dalam mimpinya Yusuf saudara-saudara. Ini memang harus malaikat yang datang dalam mimpi Yusuf. Kalau orang yang ngomong, Yusuf pasti nggak percaya saudara-saudara. Bahkan kalau pendeta yang ngomong pun, Yusuf terimalah Maria, itu kandungan dari Roh Kudus, nggak ada yang percaya saudara. Karena pada saat itu dan setelah itu, nggak ada satu orang pun yang pernah melahirkan, yang pernah mengandung dari Roh Kudus. Nggak ada, cuma satu itu. Setelah itu dan sebelum itu tidak ada. Jadi agak sulit untuk menerima itu. Yusuf sulit menerima itu saudara-saudara. Itu sebabnya dia mau tinggalkan Maria diam-diam. Tapi malaikat Tuhan berfirman, Yusuf, semua ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan. Dan karena Yusuf memenuhi kualifikasi orang yang mau dipakai oleh Tuhan itu, maka dia menerima itu dan dia melaksanakan perintah dari Tuhan. Dia ambil Maria menjadi istrinya saudara-saudara sehingga Maria terlindungi. Oh haleluya saudara-saudara. Itu sebabnya saudara, ada banyak hal yang banyak hal yang harus kita rela lepaskan kalau hidup kita mau dipakai oleh Tuhan untuk terlibat dalam penggenapan firman Tuhan. Di akhir zaman ini ada banyak firman yang masih bisa digenapi. Misalnya, Tuhan akan membangkitkan para pemenang. Nah, saudara bisa menjadi penggenapan firman. Oke, amin. Lalu Tuhan akan membangun gerejanya, menjelang kedatangan Yesus Tuhan akan mempersiapkan mempelai wanitanya. Karena kalau mempelai wanitanya belum siap, ya Tuhan Yesus nggak bakal datang. Ya. Nah saudara bisa terlibat dalam penggenapan firman itu. Entah saudara mempersiapkan diri sebagai mempelai wanitanya, supaya Tuhan Yesus buru-buru datang, atau saudara mendandani bayi-bayi rohani yang belum jadi mempelai wanita itu, merawat bayi-bayi rohani itu supaya semua menjadi mempelai wanita, supaya Tuhan Yesus segera datang. Ketika para mempelai wanita jumlahnya memenuhi kuota yang ditentukan oleh sorga, maka Tuhan akan segera datang. Amin saudara. Saudara Tuhan rindu Tuhan Yesus datang segera? Amin. Kita rindu bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi kita perlu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana penggenapan firman oleh Tuhan. Kita bisa menyerahkan diri kita untuk menjadi penggenap firman itu. Ya saudara-saudara. Dan kita harus merelakan diri kita saudara-saudara. Untuk pengaturan Tuhan. Kita harus rela. Tuhan mengatur kejadian apapun dalam hidup kita saudara-saudara. Makanya ada kualifikasi kita harus rela kehilangan segalanya. Orang yang tidak rela kehilangan segalanya, saudara-saudara, orang yang masih ingin menyelamatkan mukanya, orang yang masih ingin dinilai baik oleh orang lain,
sulit dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penggenap firman Tuhan. Ayo hari ini kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Dan jika kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan, saya bisa pastikan semua kejadian buruk yang terjadi, yang menimpa kita, bukan karena kesalahan kita dan di luar kontrol kita, itu bisa dipastikan itu adalah pengaturan Tuhan dan berkaitan dengan penggenapan firman Tuhan. Bisa ditampilkan? Ada nggak kalimatnya itu? Nggak ada. Bukan itu. Jika kita telah mempersembahkan hidup kepada Tuhan, semua itu. Coba kita baca dulu. Jika kita telah mempersembahkan hidup kepada Tuhan, semua kejadian buruk yang terjadi bukan karena kesalahan kita dan di luar kontrol kita, bisa dipastikan itu adalah pengaturan Tuhan dan pasti berkaitan dengan penggenapan firman Tuhan. Saya mau membuka mata saudara dan hati saudara pada hari ini. Percayalah, kalau saudara mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, dan sesuatu yang buruk terjadi menimpa hidup saudara, bisa dipastikan itu adalah pengaturan Tuhan. Semua kejadian itu adalah pengaturan Tuhan. Dan itu pasti berhubungan dengan penggenapan firman. Ada satu atau beberapa firman yang harus digenapi dan Tuhan mendapatkan saudara, lalu Tuhan mengatur kejadian-kejadian di sekitar saudara, sehingga terjadi berbagai hal yang di luar kontrol saudara. Dan itu pasti bukan karena kesalahan saudara. Saudara juga bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Ini gak masuk akal. Tapi toh terjadi. Percayalah itu pengaturan Tuhan dan itu pasti menuju kepada penggenapan firman. Saya serius dengan apa yang saya katakan. Ketika sebuah kejadian yang sangat buruk menimpa saya nggak tahu kenapa itu terjadi. Dan mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi, tapi pasti itu bukan karena kesalahan saya, dan itu di luar kontrol saya. Tapi hari ini saya mengerti mengapa semua itu harus terjadi. Semua itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan. Supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan. Supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan. Dan Tuhan membukakan mata saya, ada cukup banyak firman yang digenapi setelah semua itu terjadi. Jadi saya bisa berkata, semua itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan. Dan saya berdoa sejak hari ini, biar apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang pasti itu bukan karena kesalahan kita dan di luar kontrol kita, kita bisa berkata semua terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan. Kalau itu terjadi karena kebodohanmu, kalau itu terjadi karena kelalaianmu, kalau itu terjadi karena kesalahanmu, jangan mengklaim itu. Nggak cocok saudara. Tapi kalau semua terjadi di luar kontrolnya saudara, adalah bukan kesalahan Maria karena dia mengandung. Itu mengandung bukan kesalahan dia, itu pekerjaan Roh Kudus. Betul saudara. Itu bukan karena kesalahan dia dan itu di luar kontrolnya dia. Tapi semua itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan. Amin saudara-saudara. Jadi serahkan hidup saudara kepada Tuhan dan semua yang terjadi dalam hidup saudara, khususnya semua kejadian buruk yang menimpa saudara, itu semua adalah pengaturan Tuhan dan semuanya pasti berhubungan dengan penggenapan firman Tuhan. Kalau saudara tidak percaya, saudara boleh cek sendiri, coba ingat-ingat kejadian buruk yang menimpa saudara, itu bukan karena kesalahan saudara, itu semua terjadi di luar kontrol saudara, semuanya terjadi supaya firman Tuhan digenapi. Di kemudian hari ketika saudara melihat ke belakang kembali, ada banyak firman yang digenapi melalui peristiwa itu saudara-saudara. Amin saudara-saudara.
Jadi itu kita punya peluang di situ. Lalu yang ketiga, maksudnya prinsip yang ketiga, orang yang dipilih Tuhan tetap harus berkoordinasi dengan orang lain yang bisa melengkapi atau menutupi kekurangannya. Orang yang dipilih Tuhan tetap harus berkoordinasi dengan orang lain yang bisa melengkapi dan menutupi kekurangannya. Saya konsisten dengan contoh yang saya berikan tentang Musa dan Maria. Kalau saudara baca, Musa berkoordinasi dengan Harun. Karena Musa mengeluh kepada Tuhan, aku tidak pandai bicara. Jadi Musa harus berkoordinasi dengan Harun yang pandai bicara untuk menutupi kekurangan Musa. Lalu Tuhan berkata, Harun aku angkat menjadi menjadi mulutnya Tuhan, menjadi mulutnya Musa. Kira-kira seperti itu, saudara. Dalam hal Maria, dia harus berkoordinasi dengan Yusuf, tunangannya. Ya saudara-saudara. Dari sini kita bisa belajar, kalau kita secara pribadi tersedia bagi Tuhan, tapi kalau kita tidak bisa berkoordinasi dengan tubuh Kristus yang lainnya, semuanya tidak berguna untuk membangun gereja dan tidak berguna untuk mengenapi firman Tuhan, saudara-saudara. Dan kalau kita perhatikan, orang yang tidak bisa berkoordinasi dengan yang lain, tidak bisa bekerja sama dengan yang lain, orang ini jarang bisa dipakai oleh Tuhan. Orang yang dipakai oleh Tuhan rata-rata adalah orang yang bisa bekerja sama dengan orang yang lainnya. Karena ketika Tuhan mau pakai kita, kita harus berkoordinasi dengan orang lainnya, saudara-saudara. Kalau kita bayangkan cerita Yusuf dan Maria ini sebetulnya seru, saudara-saudara. Mau tanya, yang dipilih Tuhan untuk melahirkan juru selamat siapa? Yusuf atau Maria? Saya ulangi, siapa yang dipilih Tuhan untuk melahirkan juru selamat? Yusuf atau Maria? Maria. Berarti peran utamanya Maria ya. Tapi dia harus berkoordinasi dengan Yusuf. Dan ketika dia berkoordinasi dengan Yusuf, dia menundukkan dirinya di bawah Yusuf. Padahal peran utamanya Maria. Yang dipilih pertama-tama Maria. Yusuf itu cuma mendampingi Maria, cuma peran pembantu dari Maria. Tapi Maria sebagai peran utama menundukkan diri kepada Yusuf. Karena dia harus berkoordinasi dengan Yusuf. Apakah Maria bisa jalan sendiri tanpa Yusuf? Tidak. Apakah Yusuf bisa jalan sendiri tanpa Maria? Jelas tidak. Karena Maria yang harus melahirkan. Tapi ketika Maria berkoordinasi dengan Yusuf, dia menundukkan dirinya di bawah Yusuf. Ini jarang orang seperti Maria, saudara. Jarang. Penundukan dirinya, rendah hatinya itu luar biasa. Ya. Zaman sekarang, seorang istri yang biasa aja nih, nggak cerita dipakai oleh Tuhan, seorang istri tunduk pada suaminya, jarang, saudara. Apalagi kalau seandainya istrinya itu Maria, malaikat datang kepada Maria loh. Malaikat datangnya langsung. Kalau kepada Yusuf cuma melalui mimpi, nggak langsung. Jadi lebih hebat mana? Lebih hebat Maria nih. Malaikat datang langsung ke rumah Maria, sampaikan pesan langsung kepada Maria, dan Maria yang akan melahirkan Tuhan Yesus. Bukan Yusuf. Ini saudara. Kalau perempuannya bukan Maria dan tidak sekualifikasi si Maria ini, ketika disuruh berkoordinasi dengan Yusuf, waduh saudara, dia akan merasa lebih superior daripada Yusuf. Dia akan berkata, lu ini cuma peran pembantu tahu? Ini peran utamanya. Malaikat datang kepadaku langsung. Malaikat datang kepadamu cuma dalam mimpi. Aku loh yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus. Bukan kamu. Kamu itu cuma karena aku perempuan, kamu laki-laki. Jadi aku perlu kamu. Tapi kamu cuma peran pembantu,
Aku lebih superior daripada kamu. Tapi Maria itu luar biasa. Memang cocok Maria yang dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus, saudara-saudara. Dia yang dipakai oleh Tuhan, dia yang dipilih oleh Tuhan, dia peran utamanya. Tapi kalau saudara baca kisah kelahiran Yesus di Matius, peran Maria nggak terlalu kelihatan. Dia pindah ke Bethlehem, yang memutuskan siapa? Yusuf. Yang memberi nama kepada Yesus siapa? Yusuf. Yang mengambil keputusan untuk pindah ke sana kemari, pergi ke sana kemari siapa? Yusuf. Bukan Maria. Maria sungguh-sungguh menundukkan diri kepada Yusuf. Bahkan ketika orang Majus datang, para gembala datang, Alkitab mencatat, Maria cuma menyimpan semuanya itu dalam hatinya. Dia nggak sok bawel lebih daripada Yusuf. Ketika gembala datang, ketika orang Majus datang, sup minggir, gua yang cerita. Malaikat datangnya kepadaku, jangan lupa itu. Aku yang melahirkan Yesus, jangan lupa itu. Kamu cuma peran pembantu. Tapi Maria memberikan tempat untuk Yusuf, dia ke belakang. Dan semua itu dia cuma menjadi perenungan buat dia. Dia simpan dalam hatinya. Itu luar biasa, saudara-saudara. Itu sebabnya Maria dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalaupun kita tersedia untuk Tuhan, tapi tidak bisa berkoordinasi dengan yang lain, kita tetap sulit dipakai oleh Tuhan. Tapi kita perlu tipe orang seperti Maria, yang walaupun dipakai Tuhan secara luar biasa, dia rela berkoordinasi dengan yang lain, bahkan menundukkan dirinya kepada yang lain, saudara-saudara. Menurut saudara, dipakainya Maria oleh Tuhan, ini dahsyat atau enggak nih saudara? Lebih dahsyat Tuhan memakai Paulus atau Tuhan memakai Maria? Nah ini luar biasa saudara. Makanya sampai Maria bisa dijadikan patung. Karena ini dahsyat banget memang. Pemakaian Tuhan yang luar biasa. Tapi Maria sebagai perempuan yang punya kelembutan hati, nggak kelihatan sama sekali saudara-saudara. Dan sepanjang Alkitab ditulis, nggak kelihatan sama sekali saudara-saudara. Maria tetap rendah hati, Maria tetap tulus. Dan itu sebabnya dia dipakai oleh Tuhan. Tuhan memerlukan orang-orang seperti Maria. Yang punya kerelaan hati untuk kehilangan nama baik. Yang punya kerelaan hati untuk menundukkan diri kepada yang lain. Yang punya kerelaan hati untuk berkoordinasi saudara-saudara. Ya. Dan prinsip yang keempat yang perlu kita pahami. Pada dasarnya dan pada akhirnya Tuhan sendirilah yang akan menggenapi firman-Nya. Dan bukan kita. Ini saya taruh sebagai pelengkap supaya kita tidak jadi sombong kalau dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara. Karena pada dasarnya dan pada akhirnya bukan kita yang menggenapi firman Tuhan. Tuhan sendirilah yang menggenapi firman-Nya. Tuhan cuma butuh kita untuk menjadi sarana untuk menggenapi firman Tuhan. Tuhan cuma butuh seseorang yang rela menderita bagi Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan, saudara-saudara. Ketaatan Maria memang penting. Ketaatan Yusuf memang penting karena itu bisa menjadi tumpuan untuk Roh Kudus bekerja melahirkan Tuhan Yesus. Tapi kalau ada ketaatan Maria, kalau ada ketaatan Yusuf, tidak ada pekerjaan Roh Kudus, semua juga sia-sia. Jadi saya dorong setiap saudara, ketaatan saudara memang penting, tapi jangan terlalu menganggap tinggi ketaatan saudara karena tanpa pekerjaan Roh Kudus, ketaatan kita pun sia-sia. Kita harus tetap bergantung kepada Roh Kudus. Jika Maria tidak mau taat, jika Yusuf tidak mau taat, apakah Roh Kudus masih bisa bekerja? Bisa, dia bisa cari yang lain pengganti Maria dan Yusuf. Tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja, tidak ada obatnya, tidak ada gantinya. Amin, saudara-saudara. Jadi pada dasarnya dan pada akhirnya kita hanya harus bergantung pada pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya harus berkata seperti Maria, Tuhan, kami ini hanya hamba Tuhan, jadilah padaku seturut firman-Mu. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdiri bersama-sama.
Kita nyanyikan kembali Be it unto me according to your word. Tapi saya mau nyanyikan depannya saja saudara. Karena itu yang sedikit mewakili apa yang kita dengar pada hari ini. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me, be it unto me, be it unto me, according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me, be it unto me. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Be it unto me. Amin, amin. According to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. Sekali lagi katakan, be it unto me, according to your word. Be it unto me. Amen, amen. According to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. Siang ini dalam kesempatan ini, siapa di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, aku berdoa supaya semua yang terjadi dalam hidupku terjadi, supaya firman Tuhan digenapi. Aku melepaskan hidupku, aku mempersembahkan hidupku untuk terlibat dalam penggenapan perampungan rencana Allah yang kekal itu. Kalau saudara mau berkata itu kepada Tuhan, angkat tangan bersama dengan saya dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan siang ini Tuhan kami berdoa. Kami berdoa bersama-sama mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami persembahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Tuhan tolong kami. Beri kami hati yang memenuhi kualifikasi untuk dipakai oleh Tuhan. Beri kami hati yang rindu menjadi kawan sekerja Allah, yang rindu menjadi pelaku firman, yang rela melepaskan segalanya demi perampungan rencana Allah. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau memakai setiap kami menjadi kawan sekerja Allah. Kami berdoa Tuhan, hidup kami tidak akan sama lagi Tuhan. Kami akan bertindak secara hati-hati. Kami akan hidup dalam roh. Kami akan hidup berdasarkan kehidupan ilahi yang ada di dalam kami Tuhan. Kami tidak mau lagi hidup berdasarkan hayat alamnya kami Tuhan. Dan Tuhan tolong kami. Engkau mengatur segala sesuatu dalam hidup kami, supaya segala kejadian, segala hal yang terjadi dalam hidup kami, semua itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan di dalam kitab suci-Mu Tuhan. Kami melepaskan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pakai kami, lipatkan kami dalam penggenapan firman Tuhan, dalam penggenapan rencana Allah dalam hidup kami. Bapa, sebagai hamba-Mu di tempat ini, aku menyerahkan setiap jemaat Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, untuk terlibat dalam penggenapan rencana Tuhan, untuk terlibat dalam penggenapan ekonomi Allah yang kekal itu Tuhan, sampai kami menjumpai Tuhan kami Yesus Kristus, sampai kami tiba di Yerusalem baru yang mulia itu.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa meteraikan semuanya dalam hidup kami. Dan sejak hari ini dan seterusnya, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Dan semua yang terjadi dalam hidup kami dalam pengaturan Tuhan. Dan semua itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan melalui para nabi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.